Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai Q-learning. Tetapi sebelum itu kita akan lihat dulu apa yang disebut dengan reinforcement learning, karena Q-learning itu merupakan salah satu algoritma yang ada di dalam reinforcement learning. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah mengenal beberapa teknik belajar dalam mesin learning, yaitu ada supervised learning dan ada unsupervised learning. Selain itu, di dalam mesin learning itu juga ada teknik belajar yang disebut dengan reinforcement learning. Nah, singkatnya cara belajar pada reinforcement learning itu dia belajarnya dari kesalahan, yaitu melalui prinsip trial and error. Kalau kita lihat lebih lengkapnya lagi mengenai reinforcement learning itu adalah teknik belajar pada mesin learning yang memungkinkan sebuah agent untuk belajar dalam suatu lingkungan yang interaktif. Jadi dalam reinforcement learning, agent itu akan melakukan suatu tindakan dan dia akan belajar melalui trial and error. Dan di dalam reinforcement learning ini dia ada menggunakan reward sebagai tanda apakah suatu tindakan itu tindakan yang positif atau negatif. Dan tujuan dari reinforcement learning ini, dia ingin menemukan model action atau tindakan yang bisa memaksimalkan total reward. Nah, kemudian di dalam reinforcement learning itu kita perlu tahu beberapa istilah penting, seperti agent. Agent itu singkatnya adalah yang belajar di dalam reinforcement learning ini. Kemudian ada environment, itu adalah skenario yang harus dihadapi oleh agent. Kemudian ada reward. Reward itu feedback langsung yang didapatkan oleh agent. Kemudian ada state, yaitu mengacu pada situasi terkininya. Kemudian ada policy, yaitu strategi yang diterapkan oleh agent untuk memutuskan action selanjutnya. Kemudian ada value, itu adalah feedback yang diharapkan dalam jangka panjang. Kemudian ini ada value function, yaitu fungsi untuk menentukan nilai value ini. Dan ada Q value, yang mana Q value ini sebenarnya dia mirip dengan value, cuman bedanya dia ada tambahan parameter sebagai current action-nya. Nah, ini adalah contoh gambaran ya gimana skenario di dalam reinforcement learning. Jadi, agent itu dia akan belajar, dia akan mencoba melakukan suatu action terhadap environment-nya. Nanti environment itu akan mengembalikan suatu state terkini kepada agent-nya, dan dia juga akan mengembalikan suatu reward. Nah, ini contoh gambaran kasar gimana cara kerja dari reinforcement learning. Misalnya, di sini ada suatu permainan yang mana di sini ada robot ya. Robot itu dia harus bisa mencapai titik akhir dengan langkah yang seminimal mungkin. Di sini yang bertindak sebagai agentnya itu adalah robot, kemudian lingkungannya itu adalah kotak-kotak kimia yang akan dihadapi oleh si robot. Di sini juga ada sistem reward yang sudah sedemikian rupa gitu sehingga kalau si robot itu ingin mencapai tujuannya, dia harus bisa mencapai titik akhir ini dengan langkah yang seminimal mungkin. Jadi nanti robot itu awalnya dia akan mencoba melakukan suatu aksi, misalnya di sini dia akan mencoba untuk melangkah ke kanan gitu. Nanti setelah dia melakukan aksi itu, environment-nya akan mengembalikan suatu state terkini karena dia sudah berpindah tempat, dan dia juga akan mendapatkan reward ya dari aksi yang dia lakukan. Dalam hal ini karena dia sudah membuat satu langkah, maka dia akan kehilangan satu poin. Dan begitu seterusnya nanti robot ini akan membuat langkah-langkah gitu sehingga dia bisa mencapai akhir permainan. Akhir permainan di sini itu bisa karena dia terkena bom atau mungkin ketika dia sudah sampai di titik akhir. Nah, dalam suatu permainan itu nanti si robot itu dia akan mendapatkan total reward atau total point. Jadi setelah dia melakukan satu kali permainan, dia akan mencoba lagi gitu. Kemudian dia akan mendapatkan total reward yang lain lagi. Kemudian begitu seterusnya, sehingga pada akhirnya si robot ini jadi tahu gitu. Kalau misalnya dia pengen mendapatkan total reward yang maksimal itu dia harus gimana gitu. Atau kalau misalnya dia mau
mencapai titik akhir dengan langkah yang seminimal mungkin itu, dia jadi tahu gimana sih langkah-langkahnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di dalam reinforcement learning ini ada beberapa algoritma, ada banyak sebenarnya, tetapi di sini dicontohkan algoritma yang didasarkan pada jenis policy-nya, yaitu ada yang off policy dan ada on policy. Yang mana kalau on policy itu target policy-nya itu sama dengan behavior policy, sementara kalau off policy itu target policy yang digunakannya itu berbeda dengan behavior policy. Untuk behavior policy dan target policy itu bisa dilihat di sini keterangannya. Nah, untuk contoh dari on policy itu ada algoritma SARSA, sementara untuk algoritma yang off policy itu ada Q-learning. Dan Q-learning inilah yang akan menjadi pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini. Sekarang kita masuk ke bagian Q-learning. Q-learning adalah Q itu singkatan dari quality, menunjukkan bahwa betapa bergunanya action yang dilakukan agent dalam mendapatkan future reward. Tujuannya Q-learning ini apa sih? Untuk mendapatkan serangkaian action atau optimal policy, yang optimal policy maksudnya action dengan value yang tertinggi dan perhitungannya itu menggunakan key function. Nanti kita akan belajar bersama-sama apa itu key function. Q-learning ini sifatnya ada 3, model free, value based, sama off policy. Model free maksudnya adalah si agent ini dia nggak perlu kenal dulu dengan environment-nya. Jadi dia dapat bekerja dalam environment apapun dan tidak perlu dibuatkan model terlebih dahulu untuk bekerja dalam suatu environment. Lalu value based maksudnya adalah seperti yang dijelaskan sesuai tujuan tadi, Q-learning memilih tindakan atau actionnya itu sesuai dengan value yang tertinggi, bukan berdasarkan policy aturan-aturan yang mengatur bagaimana si agent itu bekerja. Jadi mengikuti value yang tertinggi. Lalu off policy itu dia tidak perlu dibuatkan strategi atau aturan tertentu untuk melakukan observasi lingkungan, observasi environment-nya. Lalu ini adalah contoh seperti yang disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Q-learning itu seperti bermain game. Nah, ini ada contoh mini game. Ada 5 ruangan yang masing-masing terhubung dengan pintu. Ini ruangan-ruangan. Nah, tiap ruangan diberi nomor 0 sampai 4. Semua daerah di luar ruangan adalah satu area besar yang diberi nomor 5, dan itu adalah sebagai goal-nya, sebagai titik finish-nya. Pintu ruangan 1 ini dan pintu ruangan 4 menuju langsung ke garis finish atau garis goal. Lalu bagaimana Q-learning ini bekerja dalam suatu environment ini? Jadi kita ingat dulu bahwa dalam reinforcement learning itu ada istilah-istilah penting yang harus diingat. Ada agent, environment, reward, state, policy, dan value. Nah, ini yang ada nomor-nomornya, tiap kamar-kamar atau node ini adalah sebagai state, sebagai keadaan, satuan keadaan. Nah, satuan-satuan keadaan ini digabung jadi namanya, besar ini namanya environment, lingkungan besar ini. Lalu, panah-panah ini, itu adalah arah perpindahan agent, atau yang disebut dengan action. Setiap
agent melakukan action, dia akan mendapatkan reward. Ini ada poin 0, 100. Selanjutnya, penghitungan poin-poin ini bukan segera ditambah seperti contoh dari 0 ke 4 ke 5, bukan hanya ditambah 0 tambah 100, jadi poinnya 100. Ada aturan-aturannya. Nah, penghitungannya itu nanti mengikuti bantuan Qtable. Jadi Qtable membantu kita menemukan action terbaik untuk setiap state. Penghitungan Qtable ini, dalam satu table ini, dihitungnya diperbarui per action. Lalu, sebagai contoh, ini saya buat Qtable dengan jumlah n kolom adalah jumlah action yang dapat dilakukan agent. Kalau di sini kan contohnya ada 4, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, nanti ini disesuaikan dengan kalian misal cuma bisa ke 2 arah, 3 arah, disesuaikan. Tidak harus seperti ini. Selanjutnya ada baris. Jumlah M baris ini adalah jumlah state atau jumlah satuan keadaan yang dilalui agent. Bisa saja ini lebih dari 5, bisa kurang dari 5, tergantung contoh environment yang kita hadapi. Nah, kita sudah tahu Qtable, sekarang kita akan tahu tentang Q function. Q function ini untuk bantuan kita mengisi Qtable. Qtable ini isiannya dengan rumus-rumus ini. Rumus ini pakai Bellman equation. Ini contohnya, rumus lengkap ini adalah rumus deep Q-learning. QSA, SA ini state, S-nya state, A-nya action. Ini adalah nilai poin si agent saat di kondisi sebelum bergerak. Ini. Selanjutnya ada alpha atau learning rate. Kemudian dikali dengan reward saat si action ini mau melakukan agent mau melakukan action tertentu kan dapat reward. Nah, ditulis di bagian ini. Kemudian ditambah discount rate dikali dengan max key accent. S accent, A accent ini maksudnya adalah setelah si agent melakukan suatu kegiatan, satu action, dia akan pindah di kamar yang selanjutnya. Nah, max ini itu tuh poin-poin selanjutnya, poin-poin yang didapat oleh agent untuk melakukan kegiatan setelahnya. Dikurangi dengan USA, sama seperti ini. Poin yang sekarang, poin sebelum melakukan action. QSA, state action, itu mengembalikan future reward yang diharapkan dari suatu action pada state saat itu. Di sini kita akan coba contoh menghitung bagaimana cara dapat new QSA ini. Pertama, ini ada state-nya kita punya di sini 6. Berarti kita buat nanti di Qtable-nya ada 6 baris. Selanjutnya, kolomnya, n kolom itu kan isinya action. Bisa bergerak kemana saja si agent-nya. Nah, di sini kita lihat dia bisa gerak ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Berarti 4 action. Lalu sudah ditentukan bahwa reward setiap bergerak itu adalah 10. Dengan alpha 0,5 dan gamma 0,8. Ini key di sini adalah berlaku sebagai agent. Agent
dia ingin bergerak dari S1 ingin bergerak ke S2. Dengan poin awalnya, dia skor awalnya 80. Langsung masuk ke rumus, dengan new GSE sama dengan poin sekarang 80 ditambah alfa atau learning rate sebesar 0,5 dikali dalam kurung besar itu adalah rewardnya sudah ditentukan 10 ditambah discount rate ditentukan 0,8 dikali, nah max ini adalah action-action yang bisa dilakukan di state setelah si agent bergerak. Kan agent tadi kan di S1, sekarang kan dia mau pindah ke S2. Nah, di S2 ini dia bisa kemana aja, bisa ke kiri, ke kanan, ke bawah. Berarti bisa ke kiri poinnya 86, ke bawah 90, dan poinnya yang ke kanan 100. Dikurangi sama skor atau poin si agent saat ini, yaitu 80. Kembali ke bawah, 80 pas mau. Nah, ini kan ada tulisan max. Jadi kita pilih yang paling besar di antara tiga kemungkinan action yang bisa dilakukan. Yang paling besar adalah 100. Jadi 0,8 ini 0,8 ini dikali 100. Jadi rumusnya jadi seperti ini. Di total didapatkan poin setelah agent berpindah dari A1 ke S2 adalah 85. Nanti poin ini akan dimasukkan ke dalam Q-table. Kita sudah paham bagaimana membuat Q-table, bagaimana cara penghitungan Q-value-nya. Sekarang kita akan masuk ke secara dari awal Q-learning ini bagaimana sih cara kerjanya. Pertama, kita initialize Q-table-nya. Kita buat Q-table-nya dulu, menentukan tadi action-nya ada berapa, apa aja. Terus state-nya ada berapa. Sudah di situ sudah. Dan tentukan juga aturan-aturannya, seperti reward-nya. Terus kalau misal dia mencapai finish itu dapat poin berapa, bla bla bla. Nah, itu diatur di sini. Selanjutnya, tentukan action secara random. Setelah menentukan akan melakukan action apa, lakukan action tersebut. Setelah dilakukan action tersebut, kita masuk perhitungan key function. Didapatkan poin key function terbaru, dimasukkan ke key table, dan kegiatan tersebut diulang lagi dari pilih action sampai update key table. Terus menerus sampai kita mencapai garis finish. Baik, saya akan menjelaskan ilustrasi dari Q-learning. Saya akan menjelaskan ini yang simple Q-learning. Nah, anggaplah kita ada 6 kota. Saya mau agen saya bisa mencari jalan supaya dia optimal ke arah kota F ini. Jadi yang pertama kita harus berikan tuh reward-nya dulu kan. Reward setiap arah jalannya ini. Nah, dikasihlah reward 0. Tapi karena kita mau ke kota F, semua jalan yang mengarah ke kota F, kita beli reward paling tinggi. Bisa berapa aja, tapi saya kasih 100. Nah, di sini kita harus bikin matriks R, yaitu matriks reward-nya. Yang tidak bisa dikasih -1, atau bisa juga di strip, karena dia nggak signifikan, nggak penting. Nah, yang bisa kita kasih 0, yang sampai anggaplah 100. Jadi kan kita bisa lihat nih, state B, F. Maksudnya itu dari B ke F, poinnya berapa gitu. Kita lihat di sini ya. Dari B ke F, poinnya 100. Nah, kalau A ke E, 0 gitu dia. Cara bacanya gitu. Di situ kita bisa bikin matriks R. Dengan begitu bisa bikin. Dari A ke E, 0 gitu kan poinnya. Nah, kita juga butuh namanya
matriks Q. Matriks Q ini kualitasnya itu isinya 0 semua, karena kita belum memberikan dia latihan. Kita belum beri dia latihan, jadi dia masih 0. Nah, lanjut dulu ya. Ingat rumusnya kan tadi state sama dengan koma action sama dengan ini kan. Ini yang simple ya, rumus yang simple. Nah, di sini nih anggaplah gamanya 0,8. Nah, untuk awal-awal kita tuh pilih state. Pilih state-nya berdasarkan matriks R. Di sini anggaplah terpilih state B kan. Di B itu aksi yang mungkin hanyalah D atau F. Di sini ya sembarang milih dia pilihnya secara random. Anggaplah terpilih F. Kalau F sudah jadi aksi, berarti dia bakal jadi state selanjutnya. Gitu dia, auto dia. Makanya key yang kita cari itu B, F. Nah, ini kenapa dicari? Karena kita untuk update matriks tadi supaya untuk jadi panduan untuk agen kita. Jadi kita gitu-gitu aja terus diupdate jadi panduan. Nah, maksudnya gitulah. Jadi kita masukin aja nih. QBF sama dengan RBF tambah max dari next state-nya kan F. Di F kita bisa kemana aja? Kita bisa ke B, ke E, ke F. Dari situ dia. Cuman ini ingat, ini matriks Q, bukan matriks R. Makanya dia nilainya 0, 0, 0. Nah, dari situlah kita dapat nilai 100. Setelah kita dapat, kita update matriksnya. Jadi QBF sama dengan 100. Kita lakukan iterasi selanjutnya, kita namakan episode yang kedua. Di sini kita anggaplah pilih D nih, kepilih D kan. Di D ini bisa C, B, C, atau E. Di sini terpilihlah B. Jadi dia carinya D, B. Nah, masukinlah RDB berapa? 0. Kan R itu matriks R 0 kan. Tambah 0,8 dikali max dari QBD, QBF. Karena di B ini bisa 0 sama F, D sama F aja. Nah, di sini kan ada 100 nih, QBF. QBF ini yang kita cari barusan. Dari yang ini. QBF-nya 100. Itulah dia dapat 100. Jadi kita dapat QDB-nya 80. Karena B-nya ini yang jadi state selanjutnya kan, dia itu kan bukan goal kita kan, bukan tujuan kita di F. Makanya itu kita harus iterasikan lagi supaya dia dapat sampai F. Nah, di sini misalnya saya iterasikan lagi. Di state B, dia bisa ke D atau F. Nah, kalau kita manusia kan, kita langsung pilih aja F 100 nih. Tapi ini agen kita belum tahu apa-apa. Jadi dia balik lagi dia ke D nih. Entah kenapa gitu. Bisa aja dia random nih, karena random gitu. Nah, jadi carilah QBD. QBD-nya berapa? Didapat dari sini. Rumus ini. Ini kan lihat nih, ada max QDB. QDB ini yang barusan kita cari. Masukin aja nilai itu, dapatlah 64. Nah, karena dia bukan tujuan, ya diiterasikan lagi. Ya, gitu-gitu terus ya. Nah, matriks yang sekarang ini, matriks Q yang sekarang ini masih gini. Jika kita lakukan iterasi ini sampai anggaplah 10.000 episode, dia bisa dikatakan konvergen. Konvergen itu maksudnya dia nggak berubah secara signifikan lagi. Jadi kayak gitu ya terus. Nah, jadinya gini lah, anggaplah jadinya gini. Misalnya ada 10.000 kali kan. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ini boleh-boleh aja sederhanakan. Karena kita lihat aja nih kan, yang dilihat tuh bukan angkanya, dia kayak peringkat dari angkanya itu. Ini kan lebih besar dari ini lebih besar dari ini. Nah, jadi bisa disederhanakan. Nah, dapatlah, dia kan mirip-mirip dengan awal tadi kan, ini 100, ini 64, ini 64. Nah, gitu dia. Jadi inilah key yang kita bakal gunakan, yang agen kita bakal gunakan sebagai petunjuk. Nah, itu dia. Bisalah kita masukkan nilai-nilai ini ke arah jalan tadi. Jadi misalnya dari jalan B ke D, bobotnya berapa nih? Quality-nya 64. Nah, B ke F 100. Jadi kita bisa bikin arahnya tadi. Seperti ini. Nah, kan dari ini ya. Kita bisa lihat nih, misalnya saya taruh agen kita di C. Berarti dia bakal kemana nih? Dia melihat bobot yang maksimum.
64. Berarti dia ke D, dia cuma bisa ke D sih memang. Nah, misalnya dari D nih, di D ini dia bisa kemana aja? Dia bisa ke B, bisa ke E, bisa juga balik ke C kan. Tapi karena ini 51 dan ini 80, pasti dia hanya ke E atau ke B. Nah, dia ke B lah. Dan di B yang paling tinggi, nilainya berapa? 100 kan? 64 lebih rendah, makanya dia ke F. Jadi udah diajarkan agen kita ke arahnya mana. Begitu dia. Selanjutnya, ada implementasi menggunakan R. Dan di sini dia menggunakan deep Q learning yang menggunakan alpha. Saya di sini akan memaparkan tentang penerapan Q-learning dalam R. Sebelumnya kami di sini telah membagi ke dalam 6 tahap dan telah menjalankan seluruh source code-nya untuk mempersingkat waktu. Baik, kita akan masuk ke dalam tahap yang pertama. Tahap yang pertama adalah menginstal package. Di sini kami akan menginstal dua buah package, yaitu plot matrix dan R-color brewer. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap 2. Tahap 2 yaitu membuat fungsi plot matrix. Fungsi plot matrix berguna untuk mengambil matriks untuk diplotkan dengan sejumlah digit yang bersifat opsional sebagai argumennya. Terus, kita akan masuk ke dalam tahap ketiga yaitu membuat state dan environment. Kami di sini mencoba membuat state sebanyak 5 dengan actionnya yaitu kiri, kanan, atas, bawah. Nah, untuk environment-nya kami juga telah membuat matriks dengan ukuran state kali state. Dan jika kami memberikan label untuk setiap state-nya, maka akan memiliki tampilan seperti plot tersebut. Nah, kita lanjut ke tahap 4. Tahap 4 yaitu membuat reward dan goal state. Di sini kita akan mencoba secara acak memberikan reward ke dalam setiap state. Ini adalah source code untuk membuat reward menjadi plot matrix dan source code untuk menentukan goal state. Nah, jika dijalankan, maka akan menghasilkan plot seperti berikut. Dapat dilihat pada state ke-25 memiliki reward yang paling besar, maka state 25 akan menjadi goal state-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap kelima yaitu ini menginisiasi key matrix. Tahap kelima yaitu menginisiasi key matrix yang memiliki dimensi yang sama dengan matrix state dengan nilai 0 dan membuat source code untuk kemungkinan action yang dibutuhkan oleh state ketika berpindah dari satu state ke state lainnya. Nah, untuk tahap terakhir yaitu tahap ke-6. Tahap ke-6 itu membuat eksekusi episode. Selanjutnya yaitu tahap 6. Tahap 6 ini di mana kita akan membuat eksekusi episode. Dalam pembuatan eksekusi episode, persamaan Bellman akan digunakan. Berikut adalah persamaan Bellman yang digunakan. Nah, persamaan Bellman ini digunakan untuk mengubah key value saat setiap state bergerak. Nah, yang nantinya akan memperbarui atau mengupdate nilai key tersebut. Setelah state mencapai ke goals-nya dengan jumlah episodenya yang telah ditentukan dan alpha yang telah ditentukan juga, maka terdapatlah key matrix yang baru. Jika ditampilkan maka akan seperti berikut. Nah, setelah key matrix diperbarui, agen dapat memilih stage berikut yang paling menguntungkan dan mencapai tujuan dengan jalur yang benar dan terpendek. Baik, sekian, terima kasih.